Mengejutkan, hari ini ada 5 berita terbaru tentang Tiko dan Bu Eni. Langsung saja ke berita yang pertama. Tiko resmi jadi adik angkat pengusaha nyentrik John LBF, langsung dapat fasilitas. Ulum Mustika Abima yang karib disapa Tiko, tak bisa menyembunyikan raut wajah bahagia saat John LBF resmi menjadikannya adik angkat. Pengusaha nyentrik itu pun meminta Tiko untuk memanggilnya Bang John lantaran telah resmi menjadi adik angkat. John LBF tampak membawa Tiko ke kantornya dan melakukan pembicaraan serius. Ia menunggu jawaban Tiko dan berharap berkenan bekerja di perusahaannya. John berjanji akan turun tangan langsung membimbing Tiko bagaimana cara bekerja yang baik. Seperti strategi pemasaran, produksi, konten kreator dan lainnya. Sebelumnya John menanyakan pada Tiko terkait kebersediaan Tiko menjadi adik angkatnya. Seusai sah jadi adik angkat John LBF, keduanya pun berpelukan. Dalam kesempatan itu, John mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Tiko. Ia berpesan agar Tiko menjadi anak yang kuat dan hebat. John LBF pun juga mendoakan ibu Tiko agar lekas sembuh. Ia berujar, timnya akan melayakkan tempat tinggal Tiko, jadi layak huni demi kenyamanan Tiko. John LBF sempat bertanya setelah rumahnya direnovasi, Tiko ingin tidur di lantai bawah atau atas. Dengan sedikit malu, Tiko meminta tidur di kamar bawah. John LBF lalu menawari Tiko tempat tidur, AC dan PS5. Tiko lalu memberikan jawaban mengejutkan, bahwa untuk PS5 ia belum butuh. Keduanya lalu kembali berpelukan dan John LBF memberikan semangat kepada Tiko. Berita kedua, Ashanti tawarkan pekerjaan untuk Tiko, warganet nyinyir, pencitraan jadi malaikat penolong. Kisah Tiko merawat sang bunda, Ibu Eni penderita ODGJ di rumah tanpa listrik dan air bersih cukup menarik simpati para artis, termasuk Ashanti. Baru-baru ini, Ashanti mengundang Tiko datang ke rumahnya untuk menceritakan kisah hidupnya merawat ibu ODGJ sejak umur yang masih sangat muda. Di tengah perbincangan itu, Ashanti pun sempat menawarkan pekerjaan untuk Tiko. Istri Anang Hermansyah menyampaikan mereka menyukai orang-orang yang mau belajar dan berjuang, seperti Tiko. Iya, kalau suatu saat Tiko mau kerja, kan Bunda sama Om Anang itu suka orang yang ngerti komputer, yang mau belajar, ujar Ashanti dalam YouTube The Hermansyah, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Namun, Ashanti tidak memaksa Tiko bekerja dengannya. Dia membebaskannya mencari pekerjaan sesuai keinginannya dan bisa menghubunginya ketika tak ada pilihan lain yang lebih cocok. Misal Tiko mau kerja, kalau nanti nggak ada yang cocok bisa kabarin ke Mas Iqbal, aku mau kerja sama Bunda aja, gitu. Nggak apa-apa, Bunda dengan senang hati, katanya. Ashanti sengaja mengundang Tiko ke rumahnya, karena terharu dengan ketulusannya merawat sang ibu. Menurutnya, Tiko dengan kisah hidupnya yang tak seberuntung anak seusianya memiliki sikap yang santun dan tetap beradab. Sayangnya, niat baik Ashanti menawarkan pekerjaan untuk Tiko tanpa paksaan justru dinilai pencitraan. Jangan mau ditawari kerja sama orang karena berita viral. Baiknya hanya sementara saja, nanti setelah viralnya hilang ya udah bakal nunjukin sifat aslinya, kata @mami002. Kalau udah begini udah deh jadi pada pencitraan, jadi orang yang paling baik. Ibu peri, malaikat penolong, orang yang paling baik, konten deh, kata @lien25. Mending sama Pak John aja yang nawarin kerja 10 juta bulan, soalnya dia lebih bisa ngayomin kamu karena sama-sama laki-laki yang susah juga dulunya, kata @inemtera. Berita ketiga, Ketua RT ungkap Tiko berencana ziarah ke makam ayahnya. Ketua RT 006 RW 02 Kompleks PLN Klender Noves Haristeja menyampaikan bahwa Tiko telah mengetahui kabar ayahnya ternyata sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kini Tiko berencana mengunjungi makam ayahnya di daerah Jawa Timur. Menurut Noves, hal ini diungkapkan Tiko setelah dia mulai menjalin komunikasi dengan keluarga ayahnya di Jawa Timur. Sebelumnya, pemuda 23 tahun itu putus hubungan dengan keluarga ayahnya sejak kedua orang tuanya bercerai. Tiko memang niat untuk nyekar, melihat makam papanya. Karena Tiko ya bilang karena papanya kan papa dia juga, kata Noves saat ditemui di Kompleks PLN Klender, Cakung, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Soal kapan Tiko ziarah ke makam ayahnya, Noves menyebut hal tersebut masih akan dibicarakan Tiko dengan pihak keluarga sang ayah. Untuk kapan waktunya, emang belum ditentukan sih. Mungkin masih menunggu mamanya membaik, ujarnya.
Tiko baru tahu ayahnya sudah meninggal. Diketahui, orang tua Tiko sudah bercerai sejak Tiko masih kecil. Sejak saat itu, Tiko hanya tinggal berdua dengan sang ibu, Eni Sukaisi, yang mengalami gangguan jiwa di rumah mewah tanpa listrik dan air selama belasan tahun. Tiko hanya tahu ayahnya pergi ke Jawa Timur dan putus hubungan dengan dia dan ibunya. Belakangan diketahui bahwa ternyata ayah Tiko sudah meninggal sejak beberapa tahun lalu. Menurut Noves, Tiko mengetahui kabar tentang sang ayah dari netizen setelah kisahnya viral di media sosial. Ini baru tahu belakangan ini. Setelah ini viral baru tahu. Saya juga baru tahu karena dari netizen juga bahwa papanya sudah meninggal tahun 2015, ujar Noves. Berita keempat, ada ibu pakai mobil plat W menitipkan uang di dalam amplop. Belum saatnya saya ketemu Tiko. Ketua RT 006 RW 02 Kompleks PLN Klender Noves Haristeja menceritakan, sekitar 5 tahun yang lalu ada 2 orang datang mencari Tiko. 2 orang tersebut terdiri atas seorang ibu-ibu dan seorang laki-laki. Selain ingin mencari Tiko, mereka juga bermaksud melihat rumah mewah yang dihuni Tiko dan ibunya, Eni Sukaisi. Saya flashback kembali, memang 4-5 tahun yang lalu pernah datang seorang ibu dan seorang laki-laki. Dia datang menemui saya, dia bilang ingin menemui Tiko dan melihat rumahnya Tiko, kata Noves saat ditemui di Kompleks Perumahan PLN Klender, Cakung, Jakarta Timur pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Meski bermaksud mencari Tiko, namun menurut Noves, orang tersebut tidak ingin menemui Tiko secara langsung. Belum saatnya saya ketemu Tiko, ujar Noves menirukan ucapan ibu tersebut. Noves melanjutkan, sebelum pulang, mereka juga sempat menitipkan amplop berisi uang untuk Tiko. Ia datang pakai mobil plat W, mungkin itu keluarga bapaknya. Cuman waktu saya tanya ke Tiko, dia nggak tahu itu siapa, jelasnya. Setelah kejadian tersebut, menurut Noves, tidak ada lagi pihak keluarga yang datang mengunjungi Tiko. Tiko minta maaf ke keluarga ayah. Noves menjelaskan, setelah berita tentang Ibu Eni dan Tiko viral, belum ada pihak keluarga yang datang menemui Ibu Eni dan Tiko. Namun, baru-baru ini menurut Noves, Tiko sudah sempat berhubungan dengan pihak keluarga sang ayah yang ada di Jawa Timur melalui sambungan telepon. Dalam kesempatan tersebut, Noves menjelaskan bahwa Tiko meminta maaf atas sejumlah pernyataannya dianggap telah menyinggung keluarga sang ayah. Tapi alhamdulillah, dengan jiwa besar Tiko minta maaf walaupun sebenarnya Tiko nggak salah. Tiko minta maaf, ungkap Noves. Ia juga menyebutkan bahwa pihak keluarga di Jawa Timur sudah menerima permintaan maaf Tiko. Bahkan, Tiko juga sudah ada rencana untuk ziarah ke makam sang ayah. Berita kelima, Tiko sempat dianggap menyudutkan ayahnya, begini kata Hotman Paris dari Kacamata Hukum. Kisah pemuda bernama Tiko viral di sosial media karena telah merawat ibunya, Eni Sukaisi, di rumah mewah terbengkalai tanpa air dan listrik. Yang bikin netizen kagum dengan pemuda 23 tahun itu, tinggal bersama ibunya yang mengalami depresi sejak bercerai dari suaminya, Herman Muji Susanto pada 12 tahun lalu. Tetapi, siapa sangka, keluarga suami Bu Eni, yang bernama Herman Muji, dikabarkan akan melaporkan Tiko ke pihak kepolisian atas dugaan mencemarkan nama baik. Kini, Tiko sudah minta maaf secara langsung kepada keluarga mendiang ayahnya, Herman Muji Susanto, karena cerita yang disebarkan ternyata salah. Keluarga Herman pun menerima maaf Tiko, dan akhirnya mereka berdamai. 1. Penjelasan Hotman Paris atas hal ini, Hotman Paris pun angkat bicara. Pengacara kondang ini mengatakan, apa yang dilakukan Tiko terhadap ibunya wajar. Bahkan, ia menyebut Tiko sebagai pahlawan karena telah merawat ibunya selama belasan tahun. Saya kira, yang pertama, Tiko itu siapa dulu? Apakah dia anak kandungnya? Tidak. Yang kedua, yang digembar-gemborkan itu masih hal yang normal. Yang ketiga, dia bisa termasuk pahlawan juga, dia ngurus ibu yang sudah tua begitu dan juga ada yang bermasalah, sekalipun terlepas apakah dia anak kandung atau tidak, kata Hotman Paris, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. 2. Tidak ada alasan untuk dilaporkan ke polisi. Hotman Paris mengungkapkan, jika Tiko dilaporkan ke polisi, justru itu tidak beralasan. Pasalnya, Tiko tidak menyerang personal siapapun. Justru, apa yang dilakukan oleh Tiko berdampak positif kepadanya pribadi dan Bu Eni. Makanya, Hotman Paris merasa bingung apa yang dilanggar oleh Tiko. Ya, kan si Tiko kan belum menyerang nama seseorang,
bahwa dia memviralkan ibu itu dan kemudian mendapatkan tanggapan positif dan mendapatkan bantuan dari orang malah bermanfaat bagi ibunya kan. Jadi, di mana melanggar hukumnya, jelas Hotman Paris. 3. Di mana keluarga besar? Lebih lanjut, Hotman Paris mempertanyakan keberadaan keluarga besar suami Bu Eni. Hotman Paris merasa bingung selama ini kemana keluarga yang lain, sedangkan Tiko yang merawatnya hingga belasan tahun. Saya kira belum ada dasar. Buktinya selama puluhan tahun ada yang enggak saudaranya yang mengurusi ini. Nah itu pertanyaan, ada enggak datang? Kalau memang belum, kenapa tiba-tiba sok mau urusin gitu kan, tutupnya.